Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Akbar, NIM 04451 Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah jaringan komputer pada aktivitas belajar 8 terdapat tugas 2. Aktivitas belajar 8 terdapat tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer, di mana tugas tersebut terdapat di sini. Praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu dari 1 sampai 20. Pertama-tama kita buka command prompt. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk perintah yang pertama, cd, dimana perintah untuk pindah-pindah direktori. Untuk perintah kedua, clc, dimana ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer. clc singkatan dari clear screen. Yang ketiga, clc garing tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah clc, memberitahu bahwa clc membersihkan layar. Kemudian yang keempat, dir garing tanda tanya. Nah, ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelum yang ditampilkan. Seperti ini. Kemudian kita berlanjut ke ipconfig. Ya, perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, ipconfig garing al. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah fvconfig sebelumnya, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kemudian ipconfig garing tanda tanya. Ya, perintah ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya seperti ini. Kita coba ipconfig release. Ya, perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer
Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kemudian IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kemudian IP config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Seperti ini. Kemudian IP config garing plus DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache, di mana sini successful reset DNS. Kemudian IP config garing register DNS, di mana perintahnya digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kemudian kita ke perintah selanjutnya, ping garing tanda tanya. Ya, perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping seperti berikut. Kemudian kita ketik ping alamat IP address kita. Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Untuk melakukan perintah ini kita dapat mengetikkan perintah ping ditambahkan dengan hostname-nya, atau dengan mengetikkan perintah ping ditambahkan dengan IP address yang akan dituju. Contohnya sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Jika komputer yang dituju dalam keadaan nyala, maka komputer tersebut akan merespon dengan mainkan pesan replay. Sebaliknya, jika komputer yang dituju dalam keadaan mati, biasanya akan menginginkan pesan berupa request timeout.
atau RTO. Ketika Anda melakukan ping menggunakan nama komputer, maka yang keluar pada baris awal adalah domain tersebut dan IP address tersebut. Pesan ini menjelaskan bahwa komputer tujuan telah terdaftar pada DNS server dengan nama ping yang tertera. Misalnya melakukan ping ke Google, maka google.com maka akan keluar pada baris awal kurang. Seperti ini. Dimana di sini time merupakan durasi waktu yang dibutuhkan paket untuk dikirim untuk sampai tujuan, dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk memberikan respon bahwa paket sudah diterima. Kemudian kita coba perintah ping sebuah komputer dengan mengirimkan paket yang berukuran besar. Misalnya ping 11500 192 168 193. Maaf, kesalahan. Coba ulangi. Ping 11500 192 168 100 192. Kita ulangi. Ping minus L 1000 192 alamat IP kita. Ya, hasil dari perintah ping ditambahkan dan kurangan paket maka akan menampilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya.
Namun ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Perintah ini digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan. Kemudian ping dengan jumlah balasan tertentu. Contoh perintah yang digunakan adalah ping -n 10, kemudian alamat IP kita, sedang berjalan. Kita lihat bahwa N menunjukkan jumlah balasan yang ingin diterima. Pada contoh ini ditentukan bahwa jumlah balasan yang diinginkan terdapat 10 kali. Perintah ini biasa digunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dari waktu ke waktu. Kemudian ping terus menerus. Dalam proses ping, agar kita dapat memantau konektivitas yang kita gunakan secara terus menerus menggunakan kode perintah min_t untuk membuat ping tak terbatas oleh waktu dan akan terus berulang melakukan proses tanpa henti. Contohnya dengan format seperti ini, ping kemudian alamat IP kita, tambahkan -t. Ketika perintah ini dijalankan, maka komputer akan menerima balasan secara terus-menerus. Untuk menghentikannya, kita bisa menekan tombol Ctrl plus C atau menutup jendela command prompt. Perintah ini juga biasa digunakan untuk mengecek koneksi secara terus-menerus. Sebagai contoh, ketika kita memasang kabel RJ45 untuk memastikan apakah kabel tersebut berjalan dengan baik, maka biasanya nanti kita bisa melakukan pemantauan koneksi kabel tersebut dengan melakukan ping ini. Kita tekan. Untuk yang ke-14, perintah netStat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Prinsipnya netStat sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netStat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta informasi lainnya seperti IP dan portnya. Berikut keterangan dari output netStat. Proto, pada kolomnya menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Di sini terdapat TCP. Kemudian local address, kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Kemudian storage address, kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Kemudian stat, kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi, di mana di sini established yang artinya koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Kemudian terdapat parameter lain yang bisa digunakan untuk perintah netStat.
seperti berikut. A. Ini menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Dimana listening itu artinya siap untuk melakukan koneksi, dan established artinya koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Selanjutnya net state ini menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Kemudian net state -n ini menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Kemudian net state song menampilkan proses ID untuk setiap koneksi. Kita tunggu. Ya, selanjutnya net state ISS. Ini menampilkan statistik per protokol. Seperti ini. Selanjutnya net state -r ini menampilkan routing table. Kemudian net state -p net state. Oke. Ini merupakan menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Kita coba lagi nbt start. Ya, perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer sharing. Diaktifkan. NetBIOS telah dikembangkan pada tahun 1980 untuk mengizinkan aplikasi berkomunikasi melewati layar OSI-MEDAL. Terdapat beberapa jenis perintah yang bisa digunakan menggunakan nbt state. Pertama, nbt state A.
Selanjutnya, terdapat beberapa jenis perintah yang bisa digunakan dengan perintah ini. Contoh nbstat, matching, nggak ada ya. Kemudian nbt stat, terdapat beberapa jenis perintah yang bisa digunakan. Contoh nbt stat a desktop Selanjutnya, nbt stat, terdapat beberapa jenis perintah yang bisa digunakan. Untuk menggunakan perintah ini, kita coba jalankan nbt stat kurang stop, seperti contoh seperti ini. Kemudian kita coba nbt stat A besar, alamat IP kita, ini menghasilkan informasi yang sama tetapi terhubung melalui alamat IP. Kita coba nbt stat start. Ini untuk menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS. Kemudian
untuk menampilkan ini untuk membersihkan konten table cache nama NetBIOS. Selanjutnya ini merilis dan menyegarkan nama NetBIOS. Dua perintah sebelumnya digunakan bersama dengan lmhost dan wins masing-masing, dan keduanya tidak umum digunakan di jaringan saat ini. Ini file. Kemudian ini menampilkan sesi BIOS dan upaya untuk mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama. Kita coba selanjutnya. Sama hasilnya. Kemudian kita ke perintah nomor 15, thread. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi. Kita coba treasure Microsoft.com. Dengan melakukan treasure, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Dari hasil dilakukan terlihat koneksi bawah yang cukup baik. Terlihat dapat 5 hops atau loncatan untuk mencapai tujuan. Waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Selanjutnya yang ke-16, ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut parameter yang dapat digunakan pada command ping. Di mana di sini
Untuk perintahnya, kemudian yang ke-17 ns lookup. ns lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Contoh, ya, seperti perintah di atas melalui google.com. Kemudian yang ke-18 perintah match. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, yang bisa dilakukan oleh match seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, MAC, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lainnya. Seperti good. Ya, kemudian yang ke-19 root. Root print. Perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut kita coba root print. Informasi sebagai berikut. Kemudian kita coba root add. Ya, kemudian sekali lagi kita coba root alamat IP address kita, kemudian max kita,
Kemudian alamat IP kita kembali. Kita ulangi kembali. Mana ya? Coba lagi. Sini berhasil, kita root baru berhasil ditambahkan. Dan yang terakhir, perintah net. Ketika mengetikkan, maka akan dan yang ke-20 dan terakhir, perintah net, dimana akan melihat opsi seperti tambahan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti.
Masing-masing opsi dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan untuk modifikasi. Step berikut. Kemudian kita coba perintah net view. List of the work group. Kita coba net time. Kita coba lagi net user. Sini sudah selesai. Demikian tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.